Video kita kali ini pembahasannya tentang efek ketergantungan doping ya, yang terkadang susah dihilangkan dari adaptasi si player kita, biasanya begitu. Jadi pembahasan kita pagi ini pembahasannya tentang efek masalah doping, bagaimana cara menghilangkan efek doping tersebut atau menghilangkan efek ketergantungan doping tersebut. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi sahabat Merpati Lovers, selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk penonton yang sudah subscribe, terima kasih untuk yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih untuk subscribe yang baru, selamat menyaksikan video di channel kita sama-sama ya. Karena di channel ini kita selalu membahas permasalahan merpati dan solusinya. Untuk teman-teman, pagi ini memang kita membahas tentang permasalahan efek ketergantungan doping pada player, karena ini player ya, otomatis ini bukan bahan, jadi tolong jangan di skip video ini. Jadi pembahasan kita tentang player. Yang sering kita kasih doping itu kan player, jadi bukan merpati bahan. Biasanya dengan tujuan biar lebih bagus kerjanya, biar CC-nya nambah, lalu pokoknya memiliki keunggulan segala macamnya lah yang dijanjikan efek doping tersebut ya. Memang dalam awal pemberian atau dalam beberapa kali pemberian memang sangat bagus gitu loh. Efeknya bagus untuk kinerja merpati, terutama untuk yang playernya cocok menggunakan doping. Dalam hal tersebut yang kita bahas tentang masalah doping kimia, bukan yang herbal ya. Kalau herbal itu kan kita bisa bilang itu jamu yang biasa kita pakai. Cuma kalau doping, kalau menurut saya pribadi itu sudah dicampur dengan bahan herbal dan kimia. Jadi nggak pure atau nggak murni bahan herbal. Jadi pasti dicampur dengan bahan kimianya. Biasanya begitu. Jadi efek ketergantungannya itu bisa berlarut. Biasanya bahkan kalau kita nggak memberikan doping tersebut, biasanya keluhan daripada pemain merpati di kolongan, biasanya kerja playernya berubah. Nah, pertanyaan ini banyak banget membahas tentang doping. Cukup lama saya mengangkat topik seperti ini karena memang takut salah paham untuk teman-teman, atau takut nantinya malah dikira yang aneh-aneh lah. Tapi pembahasan kita kali ini yang tadi saya bilang, yang pertama efek ketergantungan doping yang sudah kita alami, seperti nanti setelah nggak dikasih doping lagi dia lemes, kinerjanya berubah, CC-nya berkurang, terbangnya bahkan terkadang nanti suka menclok, biasanya begitu. Terus player kita cepet capek, biasanya begitu. Efek dari tidak kita berikan lagi doping yang biasanya kita berikan. Banyak dari player atau banyak dari pemain yang sedang berusaha menyingkirkan efek dari doping tersebut. Banyak cara banget. Mungkin saya sebutkan satu persatu. Mungkin teman-teman udah banyak searching di manapun ya, pasti bertanya dengan yang lain. Kalau pengalaman saya pribadi untuk menghilangkan efek doping tersebut cukup lama. Tapi kita nggak menggunakan bahan kimia lagi ya untuk menghilangkan efek doping tersebut. Biasanya saat burung istirahat ya teman-teman ya, untuk merpati yang sudah ketergantungan doping, terus kita mau menghilangkan efek ketergantungan doping tersebut, saran saya tahap pertama, saat dia istirahat total, teman-teman jangan pernah memainkan merpati tersebut, jangan pernah memberikan jamu pada merpati tersebut ataupun jenis doping lainnya, ataupun termasuk minyak ikan. Ini untuk yang ketergantungan doping ya, tapi kalau yang yang untuk ketergantungan doping nggak masalah pemberian minyak ikan. Jadi setelah dia istirahat total,
bulu baru. Yang pertama, teman-teman siapkan air kelapa muda, tapi air kelapa mudanya bukan disepet langsung. Ini ada campurannya, jadi jangan di skip video ini nanti, oh air kelapa muda terus langsung disepet. Nggak gitu caranya. Siapin air kelapa muda sama temu ireng. Kalau untuk contoh temu ireng, teman-teman bisa searching lagi, dimanapun pasti nanti ada di searching seperti apa bentuk temu ireng, seperti apa warna temu ireng. Kalau saya justru saya tanam sendiri malah di rumah, karena agak susah nyarinya. Itu penting banget. Air kelapa muda dan temu ireng itu disiapin. Bagaimana caranya? Gini, air kelapa muda kita rebus itu secukupnya aja, karena air kelapa muda ini nggak awet. Biasanya kita beli hari ini air kelapa muda murni ya, besoknya udah basi, biasanya begitu. Jadi nggak bisa kita simpan di kulkas, biasanya udah beda lagi. Biasanya tetap nggak bisa kalau air kelapa muda dimasukin ke kulkas, tetap basi. Jadi kita beli air kelapa muda atau terserah deh, yang penting air kelapa muda murni, direbus secukupnya. Temu ireng yang saya sebutkan tadi diparut. Setelah diparut, nanti teman-teman peras ya. Peras airnya, karena yang kita butuhkan sarinya. Jadi untuk pemberian takaran, misalkan pemberian takarannya air kelapa mudanya misalkan 1 gelas ya, atau setengah gelas. Setengah gelas air kelapa muda. Untuk temu irengnya, temu ireng itu 1 on. Ingat, temu ireng 1 on. Temu ireng 1 on itu kita parut. Setelah udah halus, kita peres sarinya, yang kita butuhkan sarinya. Lalu yang seperti kita sebutkan awal tadi, air kelapa mudanya kita rebus. Setelah mendidih, kita tiriskan, tunggu, kita dinginkan. Setelah kita dinginkan, baru kita campur air peresan atau sari perasan temu ireng tadi. Itu dicampur. Posisinya saat pemerasan sari temu ireng tadi setelah diparut, jangan pakai air dingin, pakai air anget ya. Jangan pakai air dingin, pakai air anget. Jadi merasnya pakai air anget, dicampur air sedikit, hasil parutan tadi dicampur air sedikit aja, air anget sedikit, baru kita peres. Setelah kita parut dan kita dapatkan sarinya dari temu ireng tadi, lalu kita campurkan sari temu ireng yang kita dapat tadi dengan air kelapa muda yang sudah kita rebus tadi. Jadi itu kita campur. Saat pemberian jangan anget-anget, didinginin dulu. Nah, setelah jadi, untuk setengah gelas itu biasanya dalam sehari untuk awal ya. Dalam sehari awal, saya ngasihnya sehari 2 kali. Jadi pagi sebelum dijemur, malam sekitar jam 9, baru kita kasih lagi posisi dia saat istirahat ya. Jadi adaptasi ke tubuhnya lebih cepat karena posisinya istirahat. Untuk teman-teman, kalau pertanyaannya boleh dicampur untuk bahan-bahan herbal lainnya, kalau saya nggak pernah nyoba untuk dicampur bahan herbal lainnya dengan masalah seperti ini. Jadi nggak pernah saya campur bahan herbal lainnya. Jadi yang saya pakai cuman rebusan air kelapa muda yang murni sama perasan sari dari temu ireng tersebut. Untuk mendapatkan temu ireng mungkin di kota-kota seperti di sini ya udah agak susah ya. Mungkin agak, kalau mau mencari itu saran saya di pasar-pasar tradisional atau di pasar-pasar seperti di pasar kabupaten, daerah-daerah kabupaten biasanya banyak. Itu setahu saya. Pasar tradisional yang deket-deket daerah kabupaten biasanya masih ada sih, bukannya banyak, masih ada biasanya. Karena itu kebutuhan juga untuk unggas.
Penting banget. Itu salah satu keunggulan atau salah satu fungsi temu ireng ya. Untuk yang lain-lainnya saya nggak bisa sebutkan, nanti kita bahas karena itu bisa panjang kali lebar. Jadi untuk teman kita yang akunnya, saya juga lupa sih nama akunnya, tentang pembahasan ketergantungan efek doping yang mereknya saya nggak bisa sebutkan karena doping di luaran sana banyak banget mereknya. Bukan jamu ya, doping. Saya nggak bisa sebutkan dia ketergantungan dopingnya yang bermerek apa, tapi dia sedang berusaha untuk menghilangkan efek dari doping tersebut. Jadi untuk pertanyaan kawan kita yang itu, ini sudah saya siapkan, sudah saya jawab pertanyaannya. Nanti kalau memang sebagian ada yang kurang jelas, silahkan di kolom komentar. Atau ada pembahasan-pembahasan lainnya, silahkan di kolom komentar. Untuk teman-teman yang sudah nonton channel saya, terima kasih banyak. Yang sudah subscribe, yang dari awal sampai sekarang, terima kasih banyak. Untuk penonton baru, jangan lupa subscribe, like, and comment-nya. Pembahasan kita banyak banget untuk minggu depan sampai minggu kedepannya lagi tentang masalah dan solusi merpati. Terima kasih banyak, salam merpati lovers.